Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Sylvia Putri Sudarsono dengan NIM 201011260 dari kelas 03 SAKP 010 ingin mempresentasikan tentang e-commerce dan perannya di masa pandemi COVID-19. Sejarah e-commerce di Indonesia. Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu, orang-orang berinteraksi dengan cara bertatap muka. Penjual bertemu dengan pembeli, lalu bernegosiasi harga, dan terjadilah transaksi. Kini, cara yang demikian mulai teralihkan. Dunia digital menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. Proses tersebut kian nyaman setelah hadirnya e-commerce di Indonesia. Lainnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian pada tahun 1996 muncul di Viacom Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi tentu saja menjadi kabar yang baik tidak hanya bagi pemilik bisnis, tetapi juga menjadi kabar baik bagi konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung dan melakukan proses yang bernama COD atau Cash on Delivery. Tren marketplace terus berkembang seiring perkembangan internet dan teknologi digital di Indonesia. Pada tahun 2009, Tokopedia berdiri dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Marketplace pun menjadi semakin populer sebagai tempat bagi masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Dan pada tahun 2010, Marketplace Bukalapak turut berdiri. Minat dan antusiasme masyarakat terhadap perkembangan ini membuat para pemain luar negeri yang melihat peluang ini pun ikut tertarik. Pada tahun 2011, Marketplace Fashion asal Singapura, Zalora, mendirikan Zalora Indonesia. Pemain marketplace pun semakin ramai dengan bidang industri yang semakin beragam. Tahun 2011 juga menjadi tahun pertama diadakannya Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional yang semakin meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berbelanja online. Pada tahun 2014, Tokopedia mencetak rekor sebagai marketplace dengan investasi terbesar saat itu, yakni senilai 100 juta US dollar. Pasar marketplace pun semakin luas, baik dari segi yang berjualan maupun konsumennya. Hal ini membuat sejumlah pemain lama turut meluncurkan marketplace-nya sendiri. Salah satunya, Lipo Group lewat mataharimall.com yang berdiri pada tahun 2015. Di tahun yang sama, raksasa e-commerce asal Cina, JD.com ikut mendirikan e-commerce-nya di Indonesia dengan nama JD ID. Dan pada tahun 2016 sendiri, pemerintah meresmikan paket kebijakan ekonomi 14 berupa peta jalan e-commerce, yakni meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, sumber daya manusia, logistik, infrastruktur komunikasi, dan keamanan cyber. Peran e-commerce bagi perekonomian Indonesia. Menurut pasar riset e-commerce di Universitas Texas yang mempelajari perusahaan internet, sektor yang pertumbuhannya paling cepat ialah e-commerce, yang kenaikannya mencapai 72% dari yang awalnya 99,8 miliar dolar menjadi 171,5 miliar dolar. Dan pada tahun 2002, pendapatan yang dihasilkan dari internet di atas 1 triliun dolar. Peningkatan intensitas e-commerce akan berdampak pada nilai produk domestik regional bruto, karena besar aktivitas ekonomi akan berbanding lurus dengan besarnya nilai tambah ekonomi di wilayah tersebut. Industri e-commerce juga berdampak positif bagi lapangan kerja Indonesia dengan estimasi 4 juta pekerja terhubung dengan ekosistem ini. Pada 2022, pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia dapat merangkul sekitar 26 juta pekerja atau 20% dari angkatan kerja Indonesia. Lapangan kerja baru ini meliputi yang muncul untuk mendukung kegiatan e-commerce seperti posisi pemrograman atau logistik di perusahaan e-tailing dan pekerjaan yang sudah ada namun diperbarui oleh perkembangan e-commerce seperti pengelola UMKM yang berpindah dari bisnis offline ke online. Peran e-commerce di masa COVID-19. Awal bulan Desember 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran sangat cepat virus corona dan diumumkan oleh WHO menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Pandemi ini tentu saja memberikan efek bagi kehidupan manusia di semua aspek,
Terkhusus di bidang perekonomian, Indonesia juga merasakan hal yang sama. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sebesar 2,97%, meski melambat bila dibandingkan kuartal 4 2019 yang tumbuh 4,97%. Sementara pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia turun 5,32%. E-commerce memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik bagi pelaku bisnis, konsumen, maupun pemerintah. Peran e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, e-commerce menjadi solusi bagi pebisnis offline untuk terus meningkatkan penjualan dan pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Yang kedua, banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan e-commerce sehingga pelaku bisnis dapat meningkatkan skala bisnisnya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang tren dan perilaku pasar. Yang keempat, pelaku bisnis dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa menjaga kelangsungan usaha. Yang kelima, dapat meningkatkan jangkauan pemasaran dengan e-commerce. Dan yang keenam, semakin mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan, peningkatan, transaksi, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi dalam mengambil keputusan strategis. Lalu ada peran e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, lebih aman melakukan transaksi karena dilakukan tanpa kontak fisik dan tetap mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Lalu yang kedua, transaksi melalui e-commerce secara online memiliki manfaat lain seperti lebih efisien tenaga, waktu, serta dan transportasi. Lalu kenyamanan saat bertransaksi karena sistem self-serve yang membuat proses pembelian makin cepat karena pelanggan bisa mengontrol transaksi, mengakses riwayat pembelian, poin reward, metode pembayaran, dan lainnya secara sendiri. Lalu, teknologi terus dikembangkan untuk melayani konsumen sehingga konsumen dapat berbelanja dengan aman dan nyaman. Lalu yang terakhir adalah work from home menjadi lebih lumrah. Lalu selanjutnya ada peran e-commerce bagi pemerintah. Penerimaan sektor pajak pertambahan nilai atau PPN, pemerintah mengantisipasi adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% tahun 2020 setelah menyalurkan berbagai bantuan dan insentif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang berdampak pandemi COVID-19 dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% akan dikenakan atas barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia, termasuk layanan retail online, media streaming, e-learning, aplikasi, dan layanan cloud. Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Research and Market menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan CAGR 37,4% untuk mencapai 104 miliar US dollar di tahun 2022. Dari total pasar e-commerce tersebut, transaksi business to business berkontribusi sebesar 26,4% pada total industri. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Sekiranya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andini Sylvia Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.